Ada desas-desus nih bang, tapi tak betul tuh nggak, saya nggak tahu. Mudah-mudahan abang mau jawab. Katanya bakal ada tronton di ALS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bang Nurul Tejebus, mungkin kemarin kita dengan Bapak, atau kalau saya manggilnya lebih beda Abang ya, Abang Ucok, nggak asing lagi, cuman sebagian mungkin tidak tahu jabatan Abang di ALS ini sebagai apa. Dan sekarang ini abang berbicara sebagai siapa, atau sebagai pribadi, atau sebagai membawa nama perusahaan atau macam mana. Mungkin lebih enak bang kita kenalan dulu bang, walaupun kita udah kenal secara pribadi, cuman ini kita di media, mungkin kawan-kawan ingin tahu lebih dekat tentang abang. Mungkin kan semakin dekat tahu akan semakin sayang dan semakin lebih merasa bisa terus bersama bang. Kalau boleh bang, minta diperkenalkan bang, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Lubis, yang akrab disapa Bang Ujo. Di ALS saya sebagai komisaris operasional. Nah, jadi komisaris operasional, jadi kita pingin berbicara santai, serius tapi santai bang. Ya. Ini saya pingin berbicara panjang dari sosok abang sebagai komisaris. Mungkin begini bang, sangat banyak, mungkin sebagian besar saya yakin abang sudah baca atau sudah mengetahui. Ini kan ulang tahun ALS yang ke-56. Tentu postingan di Facebook, postingan di Instagram, postingan di YouTube atau TikTok itu sangat banyak sekali yang mengucapkan doa atau semangat atau spirit untuk ulang tahun ALS ini bang. Itu memang betul abang baca atau bagaimana tanggapan abang? Terus sayang, saya selalu mengikuti dan saya selalu baca penggemar ALS, yang pecinta ALS. Saya juga sangat berterima kasih, dan saya ikutin juga komen-komennya. Terus saya juga berterima kasih kepada pendukung dan penggemar PT ALS ini, dan saran-sarannya kami akan terima, dan mungkin nanti kami akan berdiskusi sesama pengurus ke depannya gimana. Itu yang saya ini. Gini bang, ini lebih titik beratnya sih bang, saya dari beberapa komen dari kawan-kawan yang ada di channel saya sendiri atau di channel kawan yang lain, atau bahkan di media sosial yang lain bang. Seperti ini bang, prospek kalau menurut abang dari sosok sebagai pelaksana dari satu perusahaan ini kan istilahnya di samping solar nih naik, BBM sulit, sementara terjangan daripada ongkos pesawat yang semakin turun. Ya. Kalau kemarin yang kita pantau, ongkos pesawat dari sini ke Jakarta sekitar 1.040.000. Ya. Ini dengar kabar bakal turun lagi. Ya. Sementara aftur itu tidak naik. Nah, otomatis biaya semakin sedikit. Sementara kita yang melalui bisnis transportasi darat, kita dibenturkan dengan BBM yang naik. Di samping BBM naik, di gelombang BBM yang sulit. Nah, jadi ongkos pun otomatis dinaikkan.
Kalau kemarin di sini udah termasuk, kalau dari saya tanya dari penumpang, untuk kenaikan ongkos JLS ini nggak termasuk menyulitkan, masih tahap yang wajar. Cuman kan kalau perbandingan ongkos pesawat dengan ongkos pesawat sekitar ongkos bus 680-an atau hampir 700 dari sini ke Jakarta. Sementara ongkos pesawat sekitar 1.040.000 bakal turun lagi. Ini kan peluangnya nggak signifikan gitu. Kalau pantauan abang itu macam mana tentang situasi yang seperti ini di pihak abang sebagai pelaku usaha? Memang betul, ongkos pesawat itu turun dibanding ongkos bus. Tambah hari ini kayak gini tuh, semakin ini kan perbandingannya kan nggak jauh ini. Tapi kan kita melihat pasar bus ini kan bukan dari Medan aja, kan ada dari daerah, misalnya dari Rantau, dari Kisaran ke Lampung, dari Tebing Tinggi, oke lah Tebing Tinggi. Jadi oke lah, mungkin dari Tebing Tinggi ke Medan masih dekat. Tapi kalau dari Rantau, dari Tarutung, ini kan pasar kita kan udah ada. Itu yang kita jadi ambil. Ya logikanya benar juga sih. Tidak semua orang menggunakan transportasi udara. Yang di kampung-kampung kan masih banyak juga membutuhkan itu ya. Ya kan, karena dia kan harus dari sana ongkos dia dari kampung ke Medan berapa, sama dia nunggu bis dari daerah dari kampung dia ke Lampung misalnya. Kan nggak mungkin pesawat Medan Lampung nggak ada. Iya. Jadi udah pasarnya sebetulnya udah ada. Jadi nggak perlu takut gitu ya. Nggak usah takut kita kalau masalah harga pesawat itu. Katanya kan digadang-gadang kan ongkos pesawat turun, ditambah memang afturnya nggak ada kenaikan. Sementara di solar sulit, solar naik. Fluktuasi daripada apanya kan berarti nggak ada masalah sebenarnya. Nggak masalah sama kita ya. Oke lah bang. Inilah bang. Ini juga dari komen-komen kawan-kawan. Ini katanya kan ada yang bilang sebagian armada untuk ke Jawa nggak ada yang bagus, walaupun toh sebenarnya udah banyak kok armada ALS yang ke Jawa yang bagus. Cuman kadang kan ekspektasi daripada penggemar, ekspektasi daripada keinginan orang lah, armada ini untuk terbaru ke depannya macam mana bang? Kan beberapa tahun ini kan kita sudah mulai berbenah-benah ini. Jadi yang misalnya kata orang itu yang kuler jahat. Ini sudah mulai kita buang-buang di ini. Singkirkan pelan-pelan. Tapi kan nggak sekaligus kita harus langsung ganti baru semua kan nggak. Ini ada bertahap lah, bertahap demi tahap. Nanti kan kedepannya kita udah semua udah elektrik semua lah bisnya, yang ekonomi baik yang AC toilet. Jadi untuk sementara ini kita ke AC toilet dulu, kita yang diutamakan. Jadi nanti ekonominya juga mulai kita benahin. Tapi ada desas-desus nih bang, tapi tak betul nggak, saya nggak tahu. Mudah-mudahan abang mau jawab. Katanya bakal ada tronton di ALS nih. Ya kita doakan aja lah. Mungkin kalau udah tol Trans Sumatera udah jalan, ya secara otomatis kita harus seperti Trans Jawa itu. Berarti desas-desusnya memang betul atau enggak? Nantilah kita lihat situasinya. Jadi intinya ditunggu aja kejutan berikutnya ya. Oke lah, dengar tuh sahabat-sahabat. Jadi kan sahabat-sahabat banyak bertanya-tanya ALS bakal punya tronton, kapan punya tronton. Ini jawaban dari Komandan Nawa. Kita tunggu kejutan berikutnya. Terus gini bang, tentang komplain dari penumpang, kadang kan begini. Toh walaupun kalau menurut saya sih sudah hampir 50% armada kita sudah bagus. Cuman kadang kan ada juga beberapa komplain dari para pengguna fasilitas kita. Taruhlah sama penumpang. Apalah tanggapan abang dari komplain-komplain para penumpang ini bang? Saya pribadi dan pengurus kami sangat mendukung komplainnya itu untuk
yang positif ya ke perusahaan, misalnya kayak seatnya, reclining seat. Inilah kami ke depan ini di 56 tahun ini mulai membenahi keluhan-keluhan penumpang selama ini. Kami juga ikutin, baik penggemar YouTuber, Facebook, pokoknya sosmed ini saya juga ikutin semua. Terus kita juga mulai berbenah, memperbaiki masalah ya rekening seat, pelayanan, bodinya apa semua. Makanya kita ini terus berbenah, tapi kan tidak mungkin langsung 100% kita harus membenahinya kan gitu. Sekaligus. Harus bertahap kan gitu. Dimana ini misalnya kayak sekarang rekening seat, udah mulai kita rapikan kita. Ini kan ada kita buat buku panduan kepada kru bis. Oh, udah ada Bang ya? Udah ada cara pelayanan ke penumpang, sopan santun. Kita udah ada, nanti kita buat surat pengaduan, nanti kita buat di bus itu. Poin-poinnya apa nanti ada di tiap di kaca bus atau di sudut di mananya 4 sudut kita buat. Jadi penumpang itu udah bisa baca pengaduannya kemana. Laporan ini ya ada nanti kita Menarik Bang, yang tentang komplain Bang. Ini kadang kan banyak komplain-komplain yang untuk masalah komplain ini, dasar apa yang komplain itu bisa ditanggapin atau bisa diselesaikan oleh perusahaan sendiri Bang? Sebenarnya gini, kalau dia komplain dengan ada unsur tiketnya, ya kan, satu ada tiketnya. Sekarang apalagi kan sudah punya handphone Android semua, kan bisa dia foto seatnya gimana, kondisi bisnya, nomor dinding bisnya, baru tiketnya itu dia fotoin, kan bisa lebih jelas lagi. Langsung kita, maksudnya tiket ini kan di dalam tiket itu kan ada nomor ID Bang, atau termasuk misalnya nanti tiket tujuan ke Padang tapi yang dipoto tiket Kota Nopan. Sementara yang bermasalah Padang, atau udah disimpannya tiket ini berapa lama, atau ada yang menentukan bedanya tiket itu dengan nomor ID atau apa Bang? Ya kan ada nomor serinya. Nomor serinya itu ya. Oh, setiap tiket beda-beda jadinya. Ada beda-beda. Jadi yang perlu dipoto itu yang ikut beserta dengan nomor serinya ya. Nomor bis itu ya, sama bis itu dia saat itu kan gitu. Jangan udah berapa hari dia komplain, kan gitu. Kan banyak juga sekarang yang apa namanya itu ke perusahaan itu kompetitor kan gitu. Kita kan nggak tahu, tapi kalau dia ada tiketnya, nomor dindingnya dia fotoin, kan lebih enak kita mau nindak kru bis itu. Masalah tiket nih Bang, kalau kita kan naik bus ALS ini, saya lah jadi penumpang, dari loket pembantu satu dengan pembantu yang satunya agak jauh, berjarak jauh sekitar 6 jam. Saya naik di tengah jalan ini. Inilah sekarang yang banyak saya lihat di di sosial media ini, saya lihat kemarin, saya ikutin terus. Banyak yang komplain, ada yang aku lihat mintalah nomor telepon Cincu, aku mau ke sini ya. Harusnya jangan sama Cincunya dia komunikasi boleh sama Cincu, tapi dia ambil tiketnya ke perwakilan yang dekat. Kan perwakilan ALS banyak sepanjang jalan ini ada. Jadi maksudnya yang ngambil tiketnya itu kita yang penumpangnya atau krunya? Penumpangnya yang ngambil tiket, tapi dia tentukan saya mau naik nomor sekian. Dia udah komunikasi sama Cincunya. Jadi dia nggak mau, aku mau naik nomor sekian mau ke Lampung misalnya. Kan udah telepon, diambil tiketnya, saya tunggu di mana, kan enak. Itu kan jadi sama, ada juga ke perusahaan juga ongkos itu kan nggak ongkos suka-suka ini jadinya. Jadi dia lebih pasti lah, untuk nilai ongkosnya lebih pasti lebih pasti, dapat seatnya lebih pasti, kan gitu, nggak dipindah-pindahin. Dan itu kan ada juga uang masuk ke perusahaan juga. Kalau di mereka penumpang langsung komunikasi dengan Cincu, belum tentu ininya ke perusahaan ini kan gitu.
Itu maksudnya. Berarti ada baiknya kalaupun ada komunikasi dengan Cincu ya melalui cabang-cabang yang terdekat. Iya. Jadi ada tiket resmi. Ada lagi kemarin saya lihat aku ikutin si penumpang ngasih ongkos sama keneknya. Nah, sedangkan si kenek ini itu kan nggak tentu dia masih sama bus itu. Kadang-kadang besok udah di Cincunya udah berhentikan. Ada juga saya lihat kemarin komplain. Makanya itu disitulah kelemahan-kelemahan karena penumpang harusnya dia ambil tiket lebih kuat ininya dia. Jadi untuk komplain pun lebih ditangkapin. Ditangkapin. Gitu ya. Berarti perubahan-perubahan di ulang tahun ini memang jauh bang ya, Ya, ada perubahannya. Ya pelan-pelan kita akan membenah-benah teruslah. Terus bang, pertanyaan berikutnya, ini ada beberapa, ini bentuk pertanyaan aja nih bang. Ya. Harapan penumpang kan bang, kedepannya, umpama gini, masih komplain ini juga. Ya. Umpama ada armada, salah satu lah taruh armada nomor A. Ya. Ketika armada itu dia punya tiket, armadanya itu kurang layak menurut mereka. Ya. Apakah mereka bisa mengadakan komplain? Tapi mereka punya tiket loh. Iya, kalau untuk sekarang ini kita rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada Silahkan masalah. aja lah yang akan Layak. komplain. Iya. Ada nomor komplain di belakang busnya masing-masing, Iya. sudah ada. Yang Jadi, penting dia ada tiketnya gitu ya. Ada tiketnya. Kita juga senang kalau dia mengkomplain, biar kita juga biar tahu untuk membenahi. Oh berarti ini mobil ini tidak layak lagi. Penumpang juga udah mulai kan banyak keluhan. Nah udah, baru kita bikin. Yang penting untuk melakukan komplain itu memiliki tiket. Iya. Itu yang utama. Lebih iya. Kalau sebelum memiliki tiket, miliki dulu tiket, baru komplain. Iya. Itulah ceritanya ya. Itu. Mau gimana mau komplain, orang kita juga nggak tahu dia naik bis nomor berapa. Entahnya dia naik bus kompetitor yang lain kan, iya. komplainnya ke kita. Kan bisa jadi. Bisa kita jadi. nggak tahu ini, kan? Betul bang. Terus gini bang, di ulang tahun ini bang, seperti yang tadi ada dikatakan Ustadz atau direksi langsung, ini acara ini serentak dan warna yang sama di beberapa cabang memang seperti itu. Ya, kemarin kita udah diskusikan, memang di tanggal 29 September 2022 ini setiap perwakilan wajib melaksanakan pengajian dan panggilan anak yatim untuk meminta berdoalah untuk kepada para pendiri terdahulunya kita dan kru-kru semua itu. Jadi biar serentak dia serentak, ya. Mudah-mudahan rezekinya juga serentak. Amin. Ya. Kan itu. Lagi nih bang, mohon maaf bang, ini saya hanya menyambung lidah daripada komen-komen kawan-kawan di sosmed bang. Mama begini, ini mohon izin, Mama posisi abang saya ibaratkan jadi cincu. Nah ini kan kita bisa berandai-andai nih bang. Umpama abang sendiri jadi cincu. Diterpa kondisi BBM yang naik, sulitnya mendapatkan solar, sementara diterpa dengan ongkos pesawat turun. Ya. Umpama abang sebagai cincu, apa yang abang lakukan? Ya, karena kalau kita di LS ini kan cincu itu kan kayak seperti dari dulu sampai sekarang itu budaya itu mungkin nggak hilang. Dia cincu itu dianggapnya seperti bus itu bus dia sendiri. Kan gitu. Walaupun dia penanggung jawabnya bukan dia, tapi ada yang di atas, iya. Seperti Karena owner-ownernya kalau gitu. kami kayak orang tua saya bilang di Medan ini, di kantor LS ini ya kami punya bus itu. Kalau udah keluar dari kantor LS ini, itu udah hak dia. Gitu ya. Udah dia punya bus itu. Istilahnya gitulah ininya. Kan gitu. Jadi ya disitulah dia tanggung jawabnya. Dianggaplah itu bus itu seperti dia punya ini sendiri. Sampai balik ke Medan. Di Medan baru kami punya bus itu. Kalau di jalan udah kayak punya mereka lah gitu. Iya, hak mereka lah itu kan gitu. Jadi biar ada rasa tanggung jawab, rasa memiliki. Itulah. Makanya saya lihat pun di ALS ini walaupun liverinya sama, tapi tidak ada satu bentuk wujud yang sama persis antara Nopin satu dengan Nopin yang lain. Mungkin karena rasa memiliki itu
ingin membuat ini aku loh dengan kondisi seperti ini. Nah, mungkin seperti itu, Bang. Iya kan dia ada yang misalnya bisnya lebih bersih, ada yang ini ya. Karena dia mungkin dia bersihin, dia buat ini. Ya, mungkin dia memiliki bus itu sendiri kan gitu. Jadi tanggung jawab dia pun penuh sama bus itu. Itu berarti modal kepercayaan. Modal kepercayaan itu masih tinggi di perusahaan kita ini. Oke lah, Bang. Paham gini. Kayak Abang bilang modal kepercayaan. Saya tadi ada juga bertanya kepada kru-kru yang di kantin seperti gini. Saya tanya seperti ini, entah kalau benar mohon diralat atau salah gitu ya. Rasa tolong menolong antara kru dengan penumpang. Ada kadang penumpang ini minta tolong ke kru bus, sementara bus sendiri keadaan penumpangnya masih kurang, istilahnya masih layak mereka yang harus ditolong. Tapi ketika ada orang yang meminta tolong, mereka tolong. Itu dari dasar perusahaan menanamkan seperti itu atau memang tergerak hati aja? Kalau menurut mereka tergerak hati, kalau menurut perusahaan sendiri macam mana? Kalau itu saya rasa dari dulu pun udah begitu. Di orang tua saya aja kadang-kadang dulu pernah dia bilang, kalau ada orang yang mau ke pasar atau mau ke sawah lah istilahnya di kampung, naikkan aja walaupun nggak ada penumpangnya. Oh gitu, memang dari dulu ya. Bantu dia karena mesti saking susahnya lah dulu transportasi itu antara kampung ini ke kampung yang satu kan gitu. Kampung A, kampung B. Jadi dibawa orang itu. Walaupun tak berongkos. Walaupun nggak ada ongkosnya. Itu kan suatu doa juga buat kita transport ALS ini kan gitu. Jadi dari dulu ya, kayak misalnya ada juga yang mau ke Jawa, ya kan dia nggak ada ongkos, dia minta tolong sama kru bus, dibantu bayar setengah atau gimana. Emang udah budaya itu udah dari dulu udah tertanam gitu ya. Udah tertanam. Banyak, saya juga udah banyak jumpai kok, Bang. Sampai ke Jember sendiri dia nggak punya ongkos, diangkut. Kan padahal gitu. Saya di busnya nggak banyak. Dan pemilik ini pun nggak keberatan dibuat kru bis itu kayak gitu pun nggak ini kan gitu, udah nggak apa kan pasti gitu, nggak ada yang kau ini nggak bisa itu, nggak ada, belum ada lah pemilik ALS ini yang ngomong begitu. Berarti yang penting dikasih tahu krunya bahwa saya tadi ada penumpang satu yang minta tolong, jadi ongkosnya berkurang, aturannya ada penumpang jadi nggak ada penumpang. Mungkin seperti itu pihak perusahaan pun menerima dengan logo hati ya. Terus gini Pak, satu lagi jurusan yang mati nih Bang. Nah, jurusan yang mati kan ada beberapa banyak nih. Yang ke Aceh, yang ke Bengkulu, yang ke Natal atau ke mana lah gitu, atau yang SE 21 Seat Medan Jakarta, itu kan udah nggak beroperasi lagi. Apakah nanti ini bakal dihidupkan atau macam mana? Ya Insya Allah kita akan kita hidupkan lagi ya. Cuma saya minta ya dukungan dari teman-teman penggemar netizen ini. Biar kita kembali ini lagi nanti. Akan kita buka lagi, tapi tunggu tanggal ini aja, waktunya aja. Berarti saya pastiin mohon doa lah ya kan. Mohon doa ya kan. Berarti itu dengar sahabat-sahabat yang selama ini yang bertanya udah terjawab lah pertanyaannya. Jadi kita sama-sama doain, mudah-mudahan dengan doa kita ALS semakin kuat ya kan. Terus ada tambahan nih. Apa itu? Ya mungkin kayak saya tadi Bang Dul bilang Tronton itu ya. Iya Bang. Ya mungkin nanti kita ke depan bukan Tronton lagi, tapi udah sleeper. Pertama seru ini. Ya kan? Jadi banyak kejutan-kejutan ya. Nggak Tronton lagi, tapi udah sleeper. Nanti kita buat, doakan aja lah. Mudah-mudahan kita doakan bertambah kuat ALS ini ke depan. Amin. Terus Bang, ini Bang, pertanyaan terakhir. Gimana tanggapan perusahaan terhadap kru-kru yang kurang bersahabat dengan penumpang? Kan ada kadang sebagian ada kru-kru ini yang kadang kurang bersahabat dengan penumpang. Memang notabene kadang begini Bang, penumpang ini kadang tidak tahu masalah apa yang dialami oleh kru-kru kita. Ada kadang yang lagi kondisi capek, lagi kondisi apa segala macam, tiba-tiba dijajal. Pertanyaan statement Abang yang tadi, saya pernah jumpain
di salah satu bus dari daerah Bogor ke Medan, tapi nomornya kan nggak boleh dikasih tahu. Ya. Wah, ini krunya begini bang, ini waktu itu sekitar jam 2 malam, menjelang jam 3, itu kan lagi orangnya tidur. Penumpang ini turun pas di gang, Ya. di gang. Ketika penumpang turun, bus ini nggak langsung jalan. Disuruhnya dulu keneknya ngantar ini sampai ke rumahnya. Ya. Dalam ada kami nunggu sekitar 15 menit itu. Setelah sampai dia diantar ke dalam, baru busnya berangkat lagi. Ya. Kalau sebenarnya kan nggak sampai ke rumahnya, Ya. rutenya itu. Nah, kalau yang seperti itu tanggapan kamu gimana? Ya itu memang itulah yang mau kita buat seperti itu lagi, seperti dulu kayak gitu. Kan nggak sebagian, tapi kan udah ya mungkin 50-50 lah, Ya. yang ini kan gitu. Ya. Sekarang ini, nah, kita mau buat seperti itu, pelayanan itu harus sampai ke ini. Karena dari dulu pun perusahaan ALS ini dari zaman orang tua saya, dari cincu-cincu bis yang pendahulu begitu. Makanya asal naik ALS, anaknya pun dititipkannya sama cincu bis ini. Begitu dia mau ke Jakarta, mau sekolah, kan titip anak saya, anaknya cewek, dititip dijaga seperti anaknya sendiri yang ini. Sama bang, ada juga kejadian. Ini kejadian dari Padang, anak santri, anak purba. Biasa kan kalau bus yang Padang sampai Purba Baru kan jam 11 malam. Ya. Sementara ini perempuan. Ketiduran dia. Sampai di Panyabungan. Sampai di Panyabungan, disuruhnya lah ada orang yang loket kepercayaan. Kan ada juga di Panyabungan. Dia manahkannya lah ke situ perempuan anak santri ini. Tolong besok antar dia ke Purba. Yang bicara bukan supirnya loh, ini yang bicara anak santri sendiri ke saya. Iya, makanya itu udah selalu kita iniin ke kru-kru ini, pelayanan itu ininya. Jadi biar ada ini teruskan, budaya itu tetap kita pertahankan yang seperti itu. Oke lah, mantap bang. Bang, sebelum terakhir mungkin sudah beberapa menit kita bincang-bincang santai. Ada kata-kata yang kira-kira sebagai motivasi atau apa bang? Ya ini aja, mohon doakan kami transportasi ALS ini. Nah, mungkin doa saudara-saudaraku penggemar PT ALS ini untuk bisa kami berbenah terus, mengikuti era-era ke depan ini. Mantap. Terima kasih. Oke, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.